Hai Sobat Cerita, balik lagi nih di channel YouTube-nya Ruang Cerita. Oke, untuk hari ini aku akan membahas tentang sejarah singkat Orde Baru sesuai judul ya. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu apa itu Orde Baru, jangan dulu lanjut ke materi berikutnya karena kita tuh harus tahu apa pengertian dari Orde Baru itu. Nah, Orde Baru merupakan julukan untuk kepemerintahan Presiden Bapak Soeharto. Nah, jadi kalau Orde Lama dipimpin oleh Pak Soekarno, maka Orde Baru dipimpin oleh Pak Soeharto. Jadi guys, Orde Baru tuh diawali dengan adanya Surat Supersemar, yang kepanjangannya itu adalah Surat Pemerintah 11 Maret. Nah, udah dilihat-lihat nih ya dari namanya itu, sebenarnya Presiden Soekarno menandatanganin surat ini tuh tanggal 11 Maret tahun 1966. Jadi surat ini tuh ya muncul saat sekitar kurang lebih 5 bulan setelah peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965. Wow, itu kan 1965, berarti Super Semar tuh 1966. Maret 1966. Guys, di Orde Baru ini tuh banyak banget rakyat Indonesia yang bangga atau senang lah ya ke pemerintahannya Presiden Bapak Soeharto. Karena dia tuh berhasil membawa Indonesia ke ekonomi dan politik yang lebih baik. Karena tuh berubah gitu loh ya. Jujur li, pembangunan di Orde Baru tuh banyak banget, dan itu bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat-rakyatnya, terutama ada revolusi hijau, itu bisa menyejahterakan para petani gitu. Dan kalau kalian kalau kalian perhatiin, di era Presiden Soeharto tuh angka kriminalitas di Indonesia tuh makin lama makin merendah guys. Kayaknya di video ini kita bakal bahas ya kenapa kayak gitu. Tapi di balik itu semua, di sana menyimpan banyak juga sejarah-sejarah kelamnya atau ya kita bilang kejelekan kali ya. Dan ayo kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah tingkat korupsi yang sangat tinggi, numplak. Jadi sebelum itu tuh kita harus tahu tentang apa itu KKN. Bukan kuliah kerja nyata ya. Nah, sesuai yang dikatakan Bapak Amin Rais, KKN itu adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Bukan ya tadi aku bilang ya. Jangan salah paham. Jadi banyak banget antek-anteknya Soeharto yang korupsi pada zaman itu ya. Apalagi itu kekuasaannya tuh wadidaw. Ternyata diskriminasi itu udah ada sejak Orde Lama ya guys ya. Waduh, gak hanya Orde Baru aja nih, Orde Lama pun udah ada, cuma masih tipis-tipis lah ya. Belum terlalu kelihatan. Nah ini nih, di Orde Baru ternyata banyak juga diskriminasinya. Apalagi ini lebih parah, cekidot. Ini nih, yang pertama adalah pembatasan kebudayaan bagi kaum Tionghoa. Nah, udah ada di undang-undang pada zaman dulu ya guys. Kalau nih ya, tidak boleh menggunakan bahasa Cina dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari yang paling dekat, percakapan di rumah antara keluarga, nggak boleh. Apalagi di lingkungan sekitar, aduh, ya dilarang keras dong. Kalau ya dilanggar peraturannya tuh ya bakal koit dong. Nah, maka akibatnya dari itu banyak banget kaum Tionghoa yang nggak bisa nih bahasa China. Nih bayangin kalau mereka dikasih ulangan atau tes bahasa China, pasti nilai mereka anjlok pada zaman Orde Baru itu. Ya karena nggak boleh loh, nggak boleh dipakai bahasa Cina. Lalu yang kedua itu ada pembatasan untuk berpolitik. Yap, mereka boleh berpolitik di 3 partai aja, yaitu Partai Golkar, PPP, dan PDI. Nah, makanya bersyukur ya, kita tuh udah hidup di zaman sekarang. Jadi kita tuh dapat kebebasan dan hak kita tuh kayaknya dipenuhi.
masih stay di diskriminasi terhadap kaum Tionghoa, kita akan membahas lebih sadis lagi mungkin. Ternyata ada juga nih sisi gelapnya nih, makin gelap. Masuk. Ternyata ya guys ya, kaum perempuan China di sana itu pada zaman Orde Baru. Waduh, ini nggak habis pikir aku. Kalian tahu kan? Terus yang lebih parahnya juga nih, nggak kalah parah, itu perusahaannya orang-orang China tuh ya dimusnahin gitu aja, kayak dibakar gitu sengaja lagi. Nih coba ya, sekarang kita akan bahas salah satu pembakarannya, yaitu pasti kalian udah tahu nih, Mall Klender. Yuk kita bahas, check it out. Jadi tragedi Mall Klender adalah tragedi pembakaran mall pada tanggal 1988 yang mallnya terletak di kota Jakarta. Jadi nih, menurut Wikipedia ada sebanyak 288 sampai dengan 488 orang yang terbakar hidup-hidup di Mall Klender tersebut. Wow, banyak banget ya. Nah, mungkin aja nih ya kalian tertarik dengan Mall Klender ini. Mungkin kalian bisa komen, nanti aku bahas di channel YouTube ini kalau aku lagi nggak sibuk alias lagi free ya. Ditunggu. Oke, sekarang kita lanjut ke tentang demo-demo atau pemberontakan pada saat zaman Orde Baru. Check it out. Karena Bapak Soeharto udah lama banget menjabat menjadi seorang presiden dari tahun-tahun. Nah, ini nih ada juga pemberontakan yang menuntut Soekarno, kok Soekarno lagi, mohon maaf, Soeharto untuk mundur jadi presiden alias Oke. Jadi ini tuh dilakukan oleh mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Ini nih yang jadi korban tragedi Trisakti. Yang pertama ada Elang Mulyana Lesmana, yang kedua ada Hafidin Royan, ketiga ada Heri Hartanto, dan yang keempat ada Hendrawan Si. Atau bahkan kalian lebih tertarik dengan tragedi Trisakti, nanti aku akan bahas di video selanjutnya kalau kalian mau, dan aku akan podcast kalau aku lagi free ya. Ditunggu. Mungkin kayaknya itu aja yang bisa aku bahas pada video kali ini. Terima kasih udah mampir ke channel aku ya. Thank you. Dan sekian dari saya, terima kasih. Dadah.